Ini ada pertanyaan Ya, dari saudari kita, kebetulan beliau Nasrani. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, saat ini kita sedang berada di segmen LDNU Menjawab bersama Dr. Muhammad Barmawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, seperti itu. Kita langsung saja Ustadz, ini ada pertanyaan Ya, dari saudari kita, kebetulan beliau Nasrani. alhamdulillah. Bertanya demikian, mengapa Maulid Nabi itu yang dirayakan maulidnya, bukan haulnya? Ya, Mengapa Ustaz? Langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari kita ya, dari teman kita, saudari kita sesama manusia. Kita apresiasi terhadap apa yang telah dipertanyakan atau ditanyakan kepada kami. Nah, yang pertama, yang penting untuk kita sama-sama membahas tentang sebuah pertanyaan ini adalah tentang mengapa kita diperintahkan untuk kemudian merayakan terhadap hari kelahiran Rasulullah SAW. Sebaliknya, mayoritas penduduk dan semua umat muslim yang ada di dunia tidak merayakan hari kematian atau kewafatan atau diangkatnya Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, untuk kemudian sama-sama harus kita fahami tentang sebuah firman yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan juga rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka dengan adanya fadl dan rahmat tersebut, falyafrahu, kita semua umat manusia diperintahkan atau dianjurkan untuk berbahagia. Ada sebuah konsep menarik tentang ayat tersebut. Jadi yang pertama, ayat tersebut dijadikan sebagai hujjah di mana kita semua umat muslim yang ada di dunia merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita paparkan atau kita jelaskan tentang ayat tersebut, tentunya kita harus memahami secara tekstual bagaimana kalangan mufassir memahami ayat tersebut. Jadi ada dua istilah atau dua kata yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama adalah fadl. Apa yang dimaksud dengan fadl? Bifadlillah, fadl yang telah diberikan oleh Allah. Kedua adalah wa bi rahmatihi, dan apa yang dimaksud dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Sehingga dengan dua hal tersebut kita diperintahkan untuk berbahagia. Nah, min ba'dil mufassirin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fadl adalah ilmu. Yang kedua, yang dimaksud dengan rahmat adalah diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu di dalam kehidupan manusia menempati posisi yang cukup penting. Mengapa menempati posisi yang cukup penting? Karena arah manusia, apakah perilaku atau aktivitas dalam kehidupannya itu baik atau tidak, itu bergantung keilmuan yang dia miliki. Bahkan adanya ilmu yang diberikan kepada umat manusia itu menjadi penanda bahwa manusia itu tidak sama dengan makhluk Allah yang lain. Artinya dengan ilmu maka manusia disebut dengan ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan yang telah ditetapkan sebagai makhluk di muka bumi. Artinya tak ada satupun yang lebih spesial dari manusia. Maka ilmu adalah sesuatu yang cukup urgent bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah rahmat. Rahmat yang dimaksudkan di dalam teks atau firman Allah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW disebut dengan rahmat, disebut rahmah atau kepanjangan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia.
Di dalam agama Islam kita memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk spesial yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Mengapa disebut dengan manusia spesial? Beliau Nabi Muhammad SAW memang manusia, basyarun la kal basyar. Beliau adalah manusia tapi tak seperti manusia biasa. Mengapa tak disebut seperti manusia biasa? Karena segenap tingkah laku yang muncul dalam kehidupan beliau adalah terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini di dalam agama Islam disebut dengan maksum. Terbukti tak ada satupun sejarawan yang menyatakan bahwa terdapat perilaku buruk dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menilai positif terhadap apa yang telah menjadi perilaku yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tak heran, tak ayal, di dalam Al-Quran ditegaskan Rasulullah SAW adalah qudwah terbaik, teladan terbaik bagi umat manusia. Karena Rasulullah SAW menegaskan dengan dirinya sendiri, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kita kembali lagi pada pembahasan awal. Mengapa yang diperintahkan atau dilakukan oleh umat Islam ialah merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW? Yang pertama di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi andai kata kita dipertanyakan mengapa yang kemudian dijadikan hari raya atau perayaan itu justru Maulid Nabi, jawabannya yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait merayakan yang itu dalam bentuk kebahagiaan kita terhadap kelahiran atau kedatangan Rasulullah SAW. Mungkin memang memiliki perbedaan antara satu wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan hal yang semacam ini adalah sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang natural, karena perbedaan itu bergantung pada di mana lokal kita hidup di mana, waktunya dan seterusnya. Tentu di sini ada hubungannya mengapa terjadi perbedaan tentang tata cara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bisa difahami ya bahwa mengapa kita merayakan Maulid Nabi, maka jawabannya yang pertama adalah karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa diperintahkan untuk merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW? Tentu hal yang semacam ini sangat rasional bagi kita. Tentu hal yang semacam ini adalah sesuatu yang rasional bagi kita. Bagaimana kita tidak bahagia dengan kedatangan sosok yang sangat hebat, sosok yang sangat agung, sosok yang sangat indah, di mana sosok tersebut diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan di dalam kehidupan manusia menjadi kehidupan yang maslahah, di mana antara yang satu dengan yang lain saling menghormati, di mana antara yang satu dengan yang lain saling menolong, dan ini terdapat di dalam ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak bahagia dengan sosok Nabi besar Muhammad SAW, di mana ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW adalah ajaran yang mampu menyadarkan kepada kita bahwa kita adalah manusia, di mana antara manusia dan yang satu dengan manusia yang lain harus saling menghormati. Manusia yang satu dengan manusia yang lain itu harus saling melingkupi, saling memiliki perasaan yang sama, yang ini disebut dengan al-musawah di dalam Al-Quran. Bagaimana kita tidak bahagia dengan kedatangan sosok yang mampu meredam kebrutalan kehidupan manusia, di mana sebelum Rasulullah SAW dihadirkan di muka bumi yang di situ disebut dengan istilah fatrah. Jadi sebelum Rasulullah SAW ada ratusan tahun di situ tidak didatangkan Nabi Allah, utusan Allah, di mana kehidupan brutal ada di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam sebuah sejarah, seorang ayah itu tega membunuh anak putrinya bukan karena tidak sayang, tapi karena sebuah realitas
barbarian yang ada dalam kehidupan tersebut, yang seandainya ada seorang anak perempuan itu sampai besar, itu akan menjadi budak seks, dijual belikan dan seterusnya. Dan hal yang semacam ini dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mengangkat manusia, mengangkat wanita menjadi sosok yang terhormat. Bagaimana tidak terhormat? Rasulullah atau di dalam Islam ditegaskan al-mar'atu imadul bilad, bahwa perempuan itu adalah tonggak dari sebuah negara. Kalau seandainya perempuannya rusak, negara menjadi rusak, brutal. Bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian indah ini mau tidak diapresiasi di dalam agama Islam atau oleh umat Islam? Coba kita bayangkan, perempuan yang awalnya itu derajatnya paling drastis di bawah karena menjadi budak seks, dijual belikan dan seterusnya, kemudian diangkat menjadi sosok yang sangat terhormat, bahkan menjadi sosok yang mampu merubah sebuah kondisi yang awalnya buruk menjadi baik. Imadul bilad. Bagaimana kita bayangkan yang awalnya sosok perempuan itu adalah diinjak-injak, terus kemudian diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan dan menegaskan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah. Jadi apa-apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini, di mana manusia yang satu dengan manusia yang lain saling menghormati, itu tiada lain hanya karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh seperti itu di dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Selanjutnya, paham mungkinnya bisa difahami. Lagi kalau seandainya tidak bisa difahami, mungkin ada tanggapan. Selanjutnya, mengapa khaul ini biasa terjadi sebagai sebuah istilah di mana kita memperingati terhadap kematian seseorang. Kenapa kok justru tidak diperingati pada hari kematian atau kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah hari kematian adalah hari di mana umat Islam sedang berkabung ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ada sebuah ayat pada surat An-Nasr yang berbunyi, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ayat tersebut tentunya menyadarkan kepada kita bahwa dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang kemenangan umat Muslim, menegaskan bahwa banyak orang-orang kafir pada saat itu berbondong-bondong masuk Islam, maka kemudian kalangan sahabat itu semuanya berbahagia kecuali salah satu sahabat. Beliau menangis. Kemudian ditanyakan, kenapa engkau menangis padahal Rasulullah menegaskan tentang kemenangan kita? Maka dia menjawab, kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemenangan Muslim dan banyaknya orang non-Muslim masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diwafatkan. Maka seketika kalangan sahabat pada saat itu yang awalnya gembira maka menjadi bersedih. Nah, tentunya sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang di sini adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat sedih ya, menyedihkan, itu tidak tidak dirayakan. Begitu. Dan ini jawaban yang terakhir. Jadi bisa kita simpulkan. Yang pertama, mengapa kita atau umat Muslim di dunia merayakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu atas dasar perintah Allah. Yang kedua, atas dasar rasionalisasi. Mengapa kita kemudian merasakan atau merayakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena bagaimana kita tidak bahagia, bagaimana kita tak merayakan kelahiran atau kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
sedangkan beliau Rasulullah SAW membawa misi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Yang ketiga, tentang haul, kenapa kau tidak dirayakan? Karena tak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hari yang menyedihkan. Demikian dari kami tim LDNU menjawab. Saya kembalikan kepada Mas Hoidi.